Tuhan menciptakan kita begitu spektakuler, menakjubkan, dan dahsyat, sehingga kehadiran kita sebagai manusia ciptaan Tuhan akan membuat gentar dan takut makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Artinya, Tuhan menciptakan kita dengan sangat luar biasa dan sangat mengagumkan, yaitu sebagai masterpiece-nya. Semua yang Tuhan lakukan bagi kita sangat mengagumkan dan Tuhan mengenal kita seluruhnya. Tuhan menciptakan kita bukan untuk suatu tujuan yang biasa. Sebab Tuhan sudah menaruh kepada setiap kita suatu kemampuan agar kita dapat menggenapi rencananya yang sudah Ia tetapkan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka ini. Kita diingetin nih, betapa kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Wow. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya kepada Tuhan supaya firman kebenaran ini sungguh memberikan kepada kita satu pengertian yang akan memerdekakan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa kami diciptakan begitu dahsyat dan ajaib, begitu spektakuler dan luar biasa. Biarlah hari ini oleh firman-Mu membebaskan kami dari semua cara pandang yang salah, dari pengertian yang salah tentang diri kami dan tentang Engkau Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Dan mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Mazmur 139 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena menjadikanku sangat rumit dan misterius. Segala yang Kau lakukan sangat mengagumkan. Aku merasa takjub ketika memikirkannya. Betapa menyeluruh Kau mengenalku Tuhan. Amin. Wah, luar biasa ya. Ya. Daud bisa mendapatkan satu pengertian. Ya. Jadi waktu dia intim dengan Tuhan, dia mendapatkan kebenaran ini ya. Kebenaran ya bahwa Dia ajaib, dahsyat dan ajaib. Amin. Jadi Daud dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami penolakan baik dalam lingkungan keluarganya sendiri ya maupun di antara bangsanya sendiri. Tetapi respon Daud memilih dan memutuskan untuk membangun identitasnya, bahkan hidupnya bukan berdasarkan apa kata manusia atau apa kata orang ya, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan. Sehingga Daud menjadi pribadi yang hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Iya. Kemudian Daud bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang tidak takut, yang tidak bisa digoyahkan, dan tidak bisa diintimidasi. Amin. Sebab ketika Daud mengalami banyak penolakan, respon Daud justru mendekat kepada Tuhan dan intim dengan Tuhan. Maka di hadirat Tuhan inilah Daud mendapat pencerahan dan pewahyuan bahwa Tuhan menciptakan Daud dahsyat dan ajaib. Wah, ini luar biasa. Amin. Ya. Oleh karena itu Daud bersyukur pada Tuhan bahwa
Meskipun pada kenyataannya Daud mengalami banyak penolakan, ya, tetapi Daud sangat yakin dan Daud percaya, mengerti, bahkan menyadari bahwa di hadapan Tuhan identitas Daud adalah masterpiece-nya Tuhan. Ya. Sebab Daud percaya bahwa Tuhan menciptakan Daud ini begitu dahsyat dan ajaib. Wow, luar biasa. Demikian juga dengan kita sebagai masterpiece-nya Tuhan. Kita harus membangun identitas kita berdasarkan apa kata Tuhan. Bahwa kejadian kita ini adalah dahsyat dan ajaib. Amin. Bahasa Ibrani adalah yare, artinya Tuhan menciptakan kita begitu spektakuler, menakjubkan dan dahsyat. Sehingga kehadiran kita sebagai manusia ciptaan Tuhan seperti membuat gentar gitu, dan takut makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi pada mereka gentaran takut melihat, wow, ini masterpiece-nya Tuhan. Hebat banget ini ya. Hebat ini ciptaan yang luar biasa. Gitu ya. Kemudian kejadian kita dikatakan ajaib ya. Tadi dikatakan dahsyat dan berikutnya adalah ajaib, di dalam bahasa Ibrani pala ya. Artinya adalah Tuhan menciptakan kita dengan sangat luar biasa, sangat mengagumkan, sangat hebat, sangat sempurna, sangat excellent dan sangat indah. Wah, luar biasa ya, seperti sebuah masterpiece dan sebuah karya maestro yang diciptakan dan dibuat dengan begitu ajaib dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Tidak pernah terpikirkan. Jadi kalau melihat karya ini gini, wah ini nggak kepikir, kok bisa seperti ini. Gitu ya. Amin. Nah, bayangkan bagaimana Tuhan menjadikan kita ini sebagai masterpiece-nya sangat rumit dan misterius. Bahkan semua yang dilakukan Tuhan kepada kita manusia ini sangat mengagumkan. Dan Tuhan mengenal kita seluruhnya. Iya, Tuhan mengenal kita seluruhnya ya. Jadi apapun keberadaan kita, kita ini spesial ya. Amin. Oleh karena itu, kita diciptakan bukan untuk suatu tujuan yang biasa. Sebab Tuhan sudah menaruh pada setiap kita satu mimpi, satu passion, satu kerinduan, satu kemampuan supaya kita dapat mewujudkan, menggenapi, dan mencapai destiny kita masing-masing seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelumnya. Wow, nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 8 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wah, luar biasa, segala-galanya diletakkan di bawah kaki manusia. Wah, waduh. Nah, sahabat yang baik, jadi Tuhan menciptakan kita sebagai masterpiece-nya Tuhan ini begitu dahsyat dan ajaib, sebab Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan Tuhan telah membuat kita berkuasa atas buatan tangan Tuhan, dan segala-galanya telah diletakkan Tuhan di bawah kaki kita sebagai masterpiece-nya Tuhan ini. Wow, betapa luar biasa. Nah, jadi sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa di mata Tuhan, identitas, status, dan posisi kita adalah berharga di mata Tuhan. Dalam bahasa Ibrania adalah yakar, artinya di mata Tuhan kita ini sangat mahal,
sangat berharga, sangat bernilai, sangat indah, sangat agung, sangat mewah, sangat dikasihi dan sangat dicintai. Kemudian identitas, status, dan posisi kita adalah mulia di mata Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kabat, artinya di mata Tuhan kita ini adalah pribadi yang terhormat, yang berakhlak, yang bermoral, yang bijaksana, dan yang berbobot. Bahkan posisi dan keberadaan kita di mata Tuhan adalah kita dikasihi oleh Tuhan. Artinya setiap kita yang sudah ada dalam Kristus adalah pribadi-pribadi yang spesial, yang berharga, yang mulia, dan yang sudah menjadi milik dan harta kesayangan Tuhan yang paling berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ada ya. DM nih ya, kita baca ya. Dari @priska_devita. Yuk kita baca ya sayang ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, tolong doakan saya agar tidak insecure dengan penampilan. Oh jadi nggak pede ya gitu ya? Nggak pede dalam penampilan. Iya. Kadang-kadang jadi apa aku oke nggak ya gitu ya? Penampilanku oke nggak gitu ya? Iya. Ini juga mungkin ada dari sahabat-sahabat yang lain ya, sahabat yang baik yang lain, yang mungkin merasakan yang hampir sama dengan Friska. Begitu bangun pagi ngaca, kayaknya gue nggak pede ya. Kayaknya aku gemuk ya. Kayaknya gue gemuk ya. Kok jerawatnya nambah ya? Kok aku ribet banget. Baik, ini panggilnya apa ya? Friska apa Devita? Friska ya. Friska ya. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan katakan bahwa kita ini diciptakan dahsyat dan ajaib gitu ya. Bukankah akan jauh lebih baik ya dan jauh lebih membuat kita penuh dengan percaya diri ya. Bersyukur. Ketika kita bersyukur waktu bangun pagi kita katakan, Tuhan terima kasih. Firman-Mu mengatakan aku diciptakan dahsyat dan ajaib. Amin. Aku adalah masterpiece-nya Tuhan. Jadi tidak ada yang kurang dalam setiap penampilanku ya. Betul. Karena Tuhan sudah menciptakan aku begitu dahsyat dan ajaib dan aku masterpiece-nya Tuhan. Nah, katakan di depan kaca ya, di depan kaca. Saya sering kalau di depan kaca saya katakan, malah kamu itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Penampilanmu semuanya itu adalah Tuhan yang ditampilkan, Tuhan yang dimuliakan. Amin, jadi nggak usah ribet kita ya. Kita harus tahu bahwa identitas kita itu siapa. Soalnya kalau kita ngaca gini, kok hidungmu nggak kayak Anu ya? Kok mataku nggak kayak Anu ya? Gitu ya. Padahal setiap kita memang unik, nggak ada bedanya. Masing-masing nggak ada yang sama ya. Iya, gitu, semua proporsinya semua begitu pas ya. Iya. Jadi Friska, terima pribadimu seperti Tuhan juga menerimamu juga ya. Tuhan memberkati ya. Oke, nah tadi minta didoakan loh sayang. Oh iya. Kita doakan, kita juga doakan buat sahabat-sahabat yang baik yang lain. Mungkin juga yang lagi mengalami seperti insecure ya dengan penampilan. Yuk kita berdoa ya. Pertama, boleh nggak kita bersyukur? Kami mau bersyukur Tuhan. Ya, Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau menciptakan kami dahsyat dan ajaib. Amin. Kami membuang semua kebohongan dan tipu daya iblis yang membuat kami insecure dalam penampilan kami. Dan kami hari ini menerima seluruh keberadaan kami. Dan kami bersyukur buat keberadaan kami. Kami berkata, mulai hari ini kami bangkit. Kami menjadi seperti diri kami yang Kau ciptakan. Bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Berikutnya nih ya kita ada baca lagi nih ya. berikutnya ya kita baca. @richard_his.story. Yuk kita baca ya. Shalom, terang kasih RTV. Tolong doakan agar saya dapat mengetahui kemampuan dan karunia Tuhan saya. Karunia Tuhan saya agar dapat menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Wah, Richard, setiap kita pasti ada kelebihan, ada kemampuan. Amin.
Dan kita harus menyadari bahwa kemampuan kelebihan kita itu unik gitu ya. Iya. Tidak ada yang sama dengan orang yang lain seperti itu. Dan biarlah hari ini firman Tuhan berkata apa? Setia dari perkara yang kecil. Iya. Gitu ya. Apa yang ada padamu, mulai lakukan sesuatu untuk berkarya. Sehingga menggenapi rencana Tuhan itu adalah kita menjadi seperti apa kata Tuhan. Seperti Amin. begitu ya. Iya. Mungkin dari kamu. Jadi saya. hari ini biarlah Richard saat ini seperti tadi dikatakan, kita setia dulu dari yang kecil. Apa yang Iya. mungkin yang Tuhan taruh di dalam kita ya. Iya. Mungkin talenta-talenta yang Tuhan taruh. Kita setia terus lakukan itu Iya. dengan sukacita dan bersyukur. Mengapa? Karena kita percaya semua apa yang Tuhan taruh dalam diri kita Iya. itu pasti akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi dan berkat buat orang jadi lain. berkat buat Iya. orang lain dan memuliakan Tuhan. Karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah karunia-karunia yang sangat-sangat berharga. Jadi kita menghargai diri kita percaya bahwa karunia Tuhan atas kita itu begitu penuh dan Tuhan ingin kita mewujudkannya untuk menjadi berkat di dunia ini. Sayang, kamu doain. Oke, Bat. Yuk, Kita doa kita doa ya ya. juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin rindu supaya kemampuan dan karunia Tuhan di dalam dirimu Bisa jadi berkat. bisa jadi berkat. Amin. Bapak ya. terima kasih untuk saudara Amin. kami Richard dan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain. Amin. Kami berdoa ya Allah, sebagaimana Engkau katakan bahwa kami diciptakan dahsyat dan ajaib. Kami adalah masterpiece-nya Tuhan Amin. dan itu adalah kata Tuhan tentang diri kami. Dan kami bersyukur untuk semua ini. Itu sebabnya kami percaya dan bersyukur bahwa semua karunia, semua talenta, Ya, semua amin. kemampuan yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kami masing-masing. Amin. Semuanya ini Tuhan dipercayakan kepada kami dan diberikan Amin. kepada kami satu kuasa untuk mengelola semuanya dan mengembangkan semuanya ini untuk menjadi berkat, untuk menyatakan bahwa Allah itu dahsyat dan ajaib. Amin. Hari ini biarlah setiap kami, khususnya saudara kami kekasih Richard, memulainya dari yang Amin. setia dari yang kecil, setia Amin. dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan, sehingga Amin. kami percaya Engkau akan mempercayakan lebih dan lebih Amin. lagi. Amin. Dan akhirnya kami melihat bahwa hidup kami berdampak dan menjadi berkat bagi Amin. sekeliling kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, hal-hal apa nih ya yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Ya. Yang pertama, kita harus membangun identitas kita berdasarkan apa kata Tuhan, bahwa kejadian kita ini adalah dahsyat dan ajaib. Yang artinya yare, bahasa Ibraninya artinya Tuhan menciptakan kita begitu spektakuler, Amin. menakjubkan dan dahsyat. Sehingga kehadiran kita sebagai manusia ciptaan Tuhan seperti membuat gentar dan takut makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Amin. Nah, yang kedua, kita harus membangun identitas kita berdasarkan apa kata Tuhan, bahwa kejadian kita ajaib. Dalam bahasa Ibrani pala, artinya Tuhan menciptakan kita dengan sangat luar biasa, sangat mengagumkan, sangat hebat, sangat sempurna, sangat excellent, dan sangat indah, seperti sebuah masterpiece dan sebuah karya maestro yang diciptakan dan dibuat dengan begitu ajaib dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Amin. Dan ketiga, Tuhan menciptakan kita begitu dahsyat dan ajaib sebab Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan Ya, dan amin. hormat. Tuhan telah membuat kita berkuasa atas buatan tangan Tuhan dan segala-galanya telah diletakkan Tuhan di bawah kaki kita sebagai masterpiece-nya Tuhan. Amin. Nah, Ya. sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa seperti tidak berharga, tidak dikasihi? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari berhenti untuk merasa minder, merasa tidak dikasihi dan tidak berharga.
Sebab Tuhan adalah Tuhan yang kudus, yang mulia, yang besar. Mari kita bangkit dan percaya bahwa Tuhan menciptakan kita begitu dahsyat dan ajaib. Mari kita datang kepadanya. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah melihat dan mengenal kami. Engkau sudah melihat dan mengenal kami. Jauh sebelum kami bakal anak. Dan semua kejadian kami, masa depan kami, tujuan hidup kami, dan destiny kami sudah ada, sudah tertulis, dan sudah tercatat di dalam kitab-Mu Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami dimampukan untuk dapat memenuhi, menggenapi, dan sampai kepada destiny kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.